masih miskin. lu tuh masih miskin gitu kalau selama ngelihat menu masih ngelihat yang sebelah kanan tuh bukan makanannya tapi harganya ya. Kayaknya itu jadi salah satu motivasi terbesar untuk terus bekerja gitu. Halo, nama aku Tiara Effendi. Aku lahir di Bandung 21 Januari 94. Pekerjaanku saat ini adalah penyanyi. Terus apa lagi? Udah kayaknya. Kesibukan akhir-akhir ini banyak olahraga, terus apa lagi ya? Lagi dari kemarin beberapa kali workshop sama, boleh bocorin gak ya? Jadi ada salah satu penyanyi dangdut cowok, masih surprise projectnya. Terus lagi nyiapin lagu-lagu buat album. Terus main paling nongkrong gitu dong. Event terdekat sepertinya akan mengadakan showcase intimate teman-teman doang tanggal 10 insyaallah. Dan tanggal 19 akan main di Bersuasapa yang berkolaborasi dengan Sanfas. Tokoh yang paling besar influence-nya buat aku di musik adalah papaku. Jadi papaku adalah seorang penyanyi juga. Terus beliau yang memperkenalkan aku ke dunia musik ini. Dia sebenarnya nggak pernah mengarahkan aku kemana-mana. Aku cuman kayak melihat dia suka nyanyi sama orang segala macam. So aku kayak sepertinya menarik pekerjaan itu gitu. Terus akhirnya ya udah aku coba jalanin dan ternyata aku juga suka gitu. Sebenarnya dari kecil aku pengen jadi penyanyi. Jadi dari kecil itu aku udah naik-naik ke atas meja nyanyi-nyanyi Spice Girls. Dulu aku punya satu set baju kayak dress dan boots, terus rambutnya diikat dua biar kayak Emma Bunton dari Spice Girls. Cuman kebetulan mungkin waktu itu jalannya adalah aku dikasih kesempatan untuk main perkusi dulu. Jadi tahun 2003 aku belajar main perkusi 2005 aku main di Java Jazz sampai 2007. Terus karena waktu itu judulnya Kids Percussion ya, jadi ketika kita sudah mulai kelas 3 SMP itu udah gak kids lagi kan, jadi ya dari situ itu terakhir main perkusi. 2010 aku mulai nyanyi. Sebenarnya aku tidak pernah merasakan adanya treatment yang berbeda karena aku cewek sih sebenarnya. Cuman mungkin gimana ya, kalau dulu waktu aku main perkusi itu aku cewek sendiri. Mungkin akhirnya kesulitannya adalah banyak, dan waktu itu aku masih kecil juga ya, jadi kayak ketika yang lain mandi bareng gitu atau kayak main bola bareng semuanya gitu, aku tuh jadi kayak ya aku nggak punya temen gitu. Cuman di luar dari itu sebenarnya aku tidak pernah merasakan adanya treatment yang beda sih dari siapapun gitu. Kayaknya aku tidak pernah merasakan itu secara langsung ya, maksudnya kayak dasar cewek atau apa gitu. Sebenarnya mungkin akhirnya aku jadi ada insecure karena aku cewek gitu. Jadi misalnya kayak aku manggung malam di klub atau di bar gitu, kadang-kadang aku ada insecure sendiri gitu, kayak tergantung tempatnya juga sih. Cuman ada tempat-tempat yang bikin kayak ngerasa aku tuh kurang nyaman karena cowok-cowoknya tuh pada centil gitu. Sebenarnya mungkin kayak gitu aja sih. Cuman kalau ada treatment nggak ada. Cuman ya aku jadinya lebih insecure aja sih. Biasanya centilnya emang kayak apa sih Kata? Kalau lagi di tempat kayak gitu, mostly gitu laki-laki itu gimana sih emang? Ketika kita tergantung ya. Cuman kan maksudnya ada yang kayak nonton dan dia berusaha mengapresiasi dengan caranya sendiri, dan itu rasanya beda sama orang yang centil yang kayak sweet sweet gitu, atau yang kayak insecure. Jadi mereka kayak ngedeketinnya tuh, yang aku jadi insecure-nya tuh physically insecure gitu loh, bukan yang sekedar takut atau gimana. Cuman ada yang sampai akunya tuh ya ngerasa aku takut dipegang, takut dicolek gitu. Ada aja sih kayak gitu. Maksudnya kalau cowok kan kayaknya nggak banyak yang takut dicolek sama penonton gitu. Kalau aku ada sih banyak ngerasain kayak gitu.
biasanya aku bilang sama tim aku sih, Hmm. at least aku minta ada security deket situ. Oke. Itu aja sih paling. Maksudnya kan kalau dari akunya sebenarnya aku nggak terlalu peduli ya sama apa yang mau yang orang pikirin, yang orang mau perbuat, selama nggak dilakukan gitu. Jadi ya mungkin untuk prevent itu ya aku minta ada security, atau aku minta sama anak-anak band aku kayak agak lebih maju gitu. Jadi ya itu aja sih. Lu masih miskin. lu tuh masih miskin gitu kalau selama ngelihat menu masih ngelihat yang sebelah kanan tuh, bukan makanannya tapi harganya ya. Kayaknya itu jadi salah satu motivasi terbesar untuk terus bekerja gitu. Cuman di luar itu ya aku melakukan ini sebagai passion terbesar dalam hidup aku, dan aku nggak pernah merasa cukup kayak aku udah main di Java Jazz nih, udah cukup nih pencapaian gue udah sampai sini gitu. Jadi aku selalu punya goals yang lebih besar lagi. Apa ya itu sih, karena ini adalah my biggest passion, my biggest dream in my life gitu. Jadi to be someone that I wanted adalah proses yang memang aku nggak punya pilihan lain selain dijalanin gitu. Oke. Keren banget. Wow. Udah pernah. Terus gimana? Jadi bagian paling enak dari kerja kantoran adalah mungkin dari tanggal 25 sampai tanggal 1. Sisanya aku nggak ada yang enjoy sama sekali gitu. Jadi kayak gaji masuk nih, happy. Tapi abis itu udah bayar-bayar, udah segala macam, udah. Terus udah gitu yang aku kerjainnya juga aku nggak suka gitu. Ditambah lagi karena aku nggak suka, jadi pekerjaan yang aku kerjain tuh nggak maksimal gitu. Jadi ya aku nggak maksimal, ke kantornya sendiri nggak maksimal gitu. Jadi kayak peran gue tuh apa di sini? Hanya sebagai pelengkap absen doang gitu. Teruslah menjadi hebat, terus menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Apa ya? Perempuan tuh aku ngelihatnya dari akhirnya teman-teman aku sekarang banyak yang mulai punya anak ya. Dan aku ngelihat kayak gila loh, perempuan tuh hebat-hebat banget gitu. Nggak harus mereka ngapa-ngapain, dengan punya anak aja tuh kayaknya udah pusing banget gitu. Kayak gila, ditambah lagi banyak banget orang-orang yang memang masih berkarir dengan punya anak juga, dengan ngurusin keluarganya juga gitu. Jadi ya aku salut sama semua perempuan-perempuan hebat di luar sana. Harapan aku semoga semakin banyak orang-orang yang termotivasi, semakin banyak juga orang-orang yang menjadi lebih hebat lagi gitu, dan selalu bermanfaat untuk sekitarnya.